Halo saudara, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harhab dapat menemani Anda di Zona Inspirasi. Saudara, menjelang berakhirnya masa keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB selama periode 2019-2020 dipandang penting untuk melakukan optimalisasi upaya komunikasi publik guna menginformasikan rangkaian perjalanan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama 2 tahun terakhir. Lantas bagaimana perjalanan Indonesia selama duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan apa kontribusi serta capaian selama 2 tahun ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan hanya di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya, kini saya sudah bersama dengan Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Febrian Alpianto Rudiat. Pak Febri, apa kabar? Baik, salam sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Baiklah Bapak, ini kan kita sudah berada di bulan penghujung tahun 2020. Ini juga berarti menjelang berakhirnya masa keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya kita membahas bagaimana perjalanan Indonesia di DKPBB ini, boleh dijelaskan nggak sih Dewan Keamanan PBB itu seperti apa sih Pak? Baik Mbak Ai, terima kasih banyak. Jadi Dewan Keamanan PBB ini salah satu badan utama di PBB yang menurut saya sangat unik. Dalam arti wewenangnya sangat luas ya. Oleh karena itu keanggotaannya terbatas ya. Kita memiliki Dewan Keamanan PBB ada 15 anggota, di mana yang 5 adalah anggota tetap. Artinya apa Mbak Ai? Artinya yang 5 itu nangkring terus di sana. Tidak akan tergantikan. Okay. Yang berganti-ganti adalah yang 10. Itu dulu juga belum 10, kemudian ada penambahan. Nah yang 10 ini namanya dulu anggota tidak tetap. Tapi sekarang ada istilah baru namanya elected 10. Jadi anggota terpilih, karena yang satu nggak dipilih, yang satu dipilih. Yang sekarang dipilih. Jadi lebih ada semacam akuntabilitas, makanya disebutnya elected 10. Jadi oleh karena itu yang 10 ini mempunyai masa tugas 2 tahun Mbak. Jadi setiap 2 tahun mereka berganti dan menjadi wakil dari berbagai kawasan yang memang sudah ada di Dewan Keamanan. Nah ini selalu berganti. Nah dinamikanya ada pada bahwa yang 10 ini selalu berganti. Jadi partnershipnya selalu berubah gitu ya. Nah ini yang menjadi dinamika, dan tentunya sekarang ada juga suatu keinginan untuk agar yang dewan yang namanya elected 10 ini menjadi lebih bersuara, lebih aspiratif dan lebih aksentuatif gitu ya. Sehingga kita akan lihat nanti ke depan, bayangan saya anggota tidak tetap yang 10 atau elected 10 ini akan menjadi lebih vokal nantinya di dalam pembahasan di Dewan Keamanan. Ya, jadi di sini ada, kalau misalnya dalam Dewan Keamanan PBB ini ada tetap dan tidak tetap. Tetap. 5 yang tetap adalah Amerika, China, Soviet, kini Rusia, Inggris dan Perancis. Soviet ya, Rusia dan juga Inggris dan Perancis. Nah, yang 5 lainnya ini adalah berganti-gantian termasuk Indonesia. Ini berarti bukan pertama kalinya, tapi sudah 4 kali. Keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap di DKPBB. Lalu bagaimana perjalanan Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DKPBB periode 2019-2020? Cukup panjang. Jadi keputusannya kita untuk menjadi anggota tidak tetap 2019-2020 itu ditetapkan tidak lama setelah kita selesai menjadi periode kita yang ketiga tahun 2007-2008. Jadi sekitar 2009-2010 kemudian ditetapkan. Proses kemudian tentunya setelah ditetapkan kita harus menghubungi, karena kita mewakili kawasan, jadi ada namanya Asia Pacific Group. Jadi kita berkoordinasi, kita sampaikan bahwa kita akan mengajukan, itu mulai tahun 2012-2013 sudah mulai nih koordinasi, dan kampanye mulai sekitar tahun 2016-2017 full blown campaign. Nah ini memang tidak mudah, panjang. Karena apa? Karena pada saat kampanye kita sudah harus bisa menawarkan program apa yang mau kita bawa di Dewan Keamanan, karena kita mewakili orang, mewakili negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini proses kontestasi. Jadi nggak melenggang sendiri ya. Artinya kita harus berkompetisi dengan negara lain. Nah ini justru yang sangat challenging di sana. Sehingga kita berkompetisi waktu itu, kita melakukan menyusun program-program apa yang kita akan tawarkan. Tentunya penyusunan itu melibatkan juga berbagai stakeholder dalam negeri dan juga negara-negara di kawasan lain. Kira-kira harapan mereka apa sih kalau Indonesia ada di dalam sana? Dan yang tentu ya, yang nggak boleh lepas adalah koridor politik luar negeri kita. Nah ini harus kita combine nih. Proses ini yang tidak mudah sebetulnya. Setelah kita punya suatu program yang kita tawarkan, barulah kemudian kita lakukan pendekatan ke masing-masing negara, baik di kawasan maupun di luar kawasan kita,
untuk menawarkan program kita. Nah, di proses ini yang juga sangat challenging, bahkan sampai Pak Presiden itu menunjuk special envoy untuk sampai masuk ke berbagai kawasan, negara-negara kawasan untuk kemudian bertemu pada pimpinan negara tertinggi untuk meyakinkan ini loh program Indonesia, kita akan gini, kemudian apa yang Anda harapkan dari Indonesia ini harus kita tampung. Dan juga kemudian Bu Menlu sendiri, tidak kurang Bu Menlu, seingat saya, setiap pertemuan Majelis Umum PBB kan setiap bulan antaran Oktober sampai September sampai Oktober, beliau tuh adakan pertemuan. Bisa sampai 40-50 kali langsung one on one untuk meyakinkan. Sehingga akhirnya kemudian pemilihan pada bulan Juni tahun 2018 akhirnya kita alhamdulillah terpilih. Dengan pemilih 144, cukup besar. Kita waktu itu melawan Maldives, alhamdulillah kita bisa terpilih. Nah, ternyata pekerjaannya lebih berat lagi daripada waktu kampanye. Karena pada saat kita menawarkan program seperti apa, pendekatannya terpilih juga lebih berat lagi tugasnya dan bebannya. Betul, dan tentunya akan ditagih nanti kan terakhir. Jadi lalu apa nih prioritas pemerintah Indonesia pada saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB saat itu? Waktu itu memang saya bilang tadi kita melalui proses ya, jadi memang pada saat kita terpilih bulan Juni tahun 2018, itu sudah kita mulai proses penyusunannya dan tentunya konsultasi dengan berbagai negara dan stakeholder dalam negeri. Akhirnya kita sepakati atau kita tentukan kita namanya 4+1, ya 4+1 priority. Yang pertama yaitu untuk menciptakan dan memperkuat ekosistem perdamaian dunia, ya, karena kita melihat perdamaian ini harus dilihat sebagai suatu ekosistem, bukan hanya suatu kondisi statis di mana tidak ada perang misalnya. It's not about that. Tapi bagaimana ekosistem ini nanti bisa sustainable. Oleh karena itu kita mulai ajukan program-program yang mendorong dialog, kemudian penyelesaian masalah konflik, dicari root causes-nya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait mengenai isu sinergi. Ya, jadi ini kerja nih, ini working method, bicara working method. Karena sinergi bagaimana Dewan Keamanan PBB bisa bersinergi dengan organisasi regional yang ada di berbagai wilayah dunia. Jadi selama ini yang kita inginkan adalah Dewan Keamanan PBB akan sibuk kalau semua isu harus ditangani langsung. Nah, harus digunakan suatu metode bagaimana bisa melibatkan organisasi regional atau mekanisme regional sebagai first responder. Kalau ada masalah konflik atau potensi konflik atau apapun itu yang terkait dengan masalah keamanan internasional. Sehingga nggak perlu semua harus nunggu ke Dewan Keamanan, tapi paling tidak sudah bisa ada first respondernya. Yang ketiga, mempromosikan juga penanggulangan terorisme. Ini penting, karena terorisme isu yang penting juga di Dewan Keamanan. Dan kita ingin introduce suatu pendekatan baru, Mbak Ai. Bagaimana penanganan terorisme secara komprehensif. Jadi tidak hanya menggunakan hard power, penangkapan misalnya, atau sesuatu yang sifatnya hard power, menggunakan hard power, tapi juga soft power. Kita mulai masuk kepada root causes, coba kita dalami root causesnya, terus bagaimana orang terorisme itu bisa dikembalikan lagi pelakunya kepada kehidupan normal. Ini yang nanti kalau kita ngobrol terkait dengan resolusi kita akan ada di sana. Nah, kita akan bahas juga nih bagaimana kontribusi dan juga capaian Indonesia pada saat sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 selama 2 tahun ini. Tapi selain satu ini. Tapi satu lagi nih. Apa? Satunya di belum, Palestina. Palestina, oke. Jadi itu 4 plus satunya itu Palestina. Jadi Palestina itu menjadi constitutional mandate kita. Jadi isu Palestina akan selalu ada di mana-mana di dalam politik luar negeri. Oke, baiklah, kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Kembali lagi di Zona Inspirasi, kita masih akan membahas mengenai catatan akhir Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 bersama Bapak Febri selaku Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu Republik Indonesia. Pak, kita akan bahas tadi, ada yang mungkin ini sambungannya gitu ya, apa sih kontribusi dan juga capaian Indonesia sebagai anggota tidak tetap di KPBB ini? Baik. 2 tahun ternyata waktunya tidak lama ya rupanya. Dan dengan situasi dunia yang sangat cepat bergerak dan banyak, apalagi pandemi terakhir, menjadi lebih singkat rasanya. Tapi paling tidak kita cukup bersyukur bahwa dalam waktu 2 tahun itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan cukup membanggakan
kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama tentunya kredibilitas dan kapasitas kita untuk menjadi part of a solution rather than part of a problem. Itu betul-betul diakui sehingga banyak acknowledgement, banyak apresiasi dari negara-negara, bahkan kita bisa bergerak atau berfungsi sebagai bridge builder. Ini tidak lepas dari kepercayaan dunia internasional kepada kita. Jadi kalau boleh saya lihat ada beberapa hal yang kita bisa melihat terkait capaian. Yang pertama, posisi kita sebagai bridge builder yang saya bilang. Jadi saat ini problem di Dewan Keamanan adalah tidak ada unified position. Jadi disunity di dalam Dewan Keamanan itu betul-betul terasa dan perlu suatu negara atau satu kelompok yang bisa bertindak sebagai bridge builder. Nah tentunya Indonesia menggunakan kesempatan ini dan juga kredensial kita adalah kredensial sebagai bridge builder. Ini membuat kita menjadi tidak terseret dari kepentingan beberapa negara besar. Tapi bridge builder ini ada prinsipnya sebetulnya. Nah ini yang kenapa kita bisa dianggap sebagai bridge builder, karena kita consistently kita melakukan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kedepankan masalah isu kemanusiaan. Jadi bagi Indonesia pembahasan apapun itu hukum tertingginya adalah saving lives. Ya. Itu prinsip kemanusiaan dan itu selalu ada di dalam DNA politik luar negeri kita. Yang kedua juga upaya kita untuk menjembatani perbedaan di antara anggota Dewan Keamanan. Nah kalau Mbak Ayu bacakan bagaimana dinamikanya, nah kita bisa menjadi jembatan. Tidak mudah loh jadi jembatan. You can talk with one group, with other group, sama yang duanya berbeda, tapi kita masih di respect. Juga banyak gitu ya. Betul, betul. Dan bukan negara kecil sebetulnya ya. Yang ketiga yaitu kedepankan pendekatan konstruktif. Saya bilang jadi kita mencoba ingin menjadi part of solution rather than part of the problem. Jadi kalau perhatikan makanya posisi Indonesia di dalam pembahasan DK selalu kita akan mencoba mencari point of convergence rather than amplifying point of divergence ya. Jadi titik konvergensi itu yang memang selalu kita cari dan itu nggak mudah tentunya. Kemudian tentunya kita memegang teguh prinsip-prinsip seperti inklusivitas, transparansi dan juga hukum internasional. Ini menjadi yang utama. Selanjutnya capaian yang kedua mengenai substansi dan juga leadership. Nah ini yang penting yang kita ingin highlight sebetulnya. Kita Mbak Ai dipercaya memegang menjadi 3 komite sanksi, ketua 3 komite sanksi. Jarang loh. Suatu negara dipercaya menjadi 3 ketua komite sanksi. Karena di DK itu semua sebar konsensus. Jadi kalau ada yang berkeberatan kita di komite sanksi tertentu, itu nggak akan jadi kita. Nah kita pegang 3 komite sanksi yang cukup luar biasa pentingnya, yaitu komite 1267 mengenai Al-Qaeda dan ISIS. ISIL. Kemudian komite 1988 mengenai Taliban. Dan komite 1540 mengenai non-proliferasi senjata pemusnah massal. Ini betul-betul komite yang berat karena melakukan monitoring bagaimana pelaksanaan resolusi-resolusi yang menyangkut negara lain. Nah, kita juga ditunjuk sebagai co-penholder. Nah, di PBB belakangan ini, DK ini ada sistem penholder. Jadi kalau Mbak Ai baca ada resolusi ya misalnya, kita keluar resolusi, itu harus ada yang nulis pertamanya, yang ngedraft. Co-penholder itu yang mengedraft. Jadi kita ditunjuk menjadi co-penholder untuk 2 isu yang utama. Satu Palestina, saya bilang tadi +1 ya, dear to our heart ya. Kemudian isu Afghanistan. Karena bagaimanapun kita wakil dari kawasan Asia Pasifik sehingga isu Afghanistan adalah betul isu yang sangat penting buat kita. Selanjutnya seperti tadi disampaikan kita menjabat 2 kali presidensi. Mei 2019 dan Agustus 2020 dan saya ingin sampaikan di presidensi bulan Mei 2019, ingat nggak kita memperkenalkan diplomasi batik? Waktu itu, this is the first time semua negara pada saat kita mimpin pakai batik, Mbak. Termasuk Sekjen PBB. Pada saat beliau, bukan batik beliau, tapi tenun Bali. Karena beliau pernah datang ke Bali. Tapi kita surprise. Bali semua pakai batik dan kemudian kita juga mengesahkan satu presidential statement mengenai keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian. Karena bagi kita keselamatan pasukan perdamaian itu termasuk salah satu syarat untuk berhasilnya suatu misi perdamaian. Presidensi yang kedua nih saya masuk ya. Ini bagian dari capaian kita dilakukan masa pandemi. Can you imagine bahwa tiba-tiba DK yang sudah memiliki aturan rules of procedure yang baku, yang kadang-kadang kaku, tiba-tiba harus bertemu tanpa ketemu muka. Dan it's not easy.
Dan ini yang dilakukan di Indonesia termasuk bagaimana prosedur votingnya, bagaimana kehadiran delegasinya itu betul-betul pada masa transisi waktu itu. Tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa juga berhasil, bahkan kita prakarsai yang tadi Mbak Ai bilang resolusi 2538 mengenai peran pasukan perdamaian perempuan. This is the first time ever di dalam Dewan Keamanan. Dan the first time ever lagi adalah ini kemudian menjadi sedikit dari resolusi Dewan Keamanan yang dikosponsori oleh 15 negara anggota, tidak ada yang berbeda pandangan, semuanya dukung, sehingga disebut presidential text. Akhirnya keluar jadi resolusi, dan kalau baca sejarah kita ada di Dewan Keamanan PBB, Mbak Ai, ini pertama kali Indonesia punya resolusi yang diinisiasi oleh Indonesia sendirian. Iya, dan itu berarti kan dengan artinya Dewan Keamanan PBB di bawah kepemimpinan Indonesia mengesahkan 4 resolusi, termasuk tadi ada masuk sejarah adalah mengenai perempuan tadi ya. Ya, betul. Wow, ini masuk dalam sejarah dan baru pertama kalinya. Baru pertama kali, buat kita cukup bangga loh, karena sejarah kita di dalam DK tuh baru sekali nih kita resolusi ini. I think we've been there since 1970s. Ya, berarti baru sekarang kita membuat satu sejarah. Baiklah, lalu apa pembelajaran yang dapat Indonesia selama 2 tahun ke belakang ini? Cukup banyak kita bisa belajar, Mbak Ai. Artinya kita belajar satu, bahwa di Dewan Keamanan masalah transparansi, inklusivitas, dan penegakan hukum internasional itu adalah suatu yang utama. Karena sekarang masyarakat juga ingin tahu apa yang ada dibahas di DK. Beda dengan sekitar 10-15 yang tahun lalu. Jadi apapun yang kita lakukan, pembelajaran kita adalah bahwa kita harus lakukan secara transparan dan tentunya harus inline dengan ekspektasi masyarakat. DK tidak akan dianggap relevan kalau ekspektasi masyarakat tidak terefleksikan dalam keputusan di DK. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata hal-hal yang terjadi di luar DK sendiri dalam konteks geopolitik itu berimbas kepada pembahasan di dalam Dewan Keamanan. Nah, ini yang menjadi lebih sulit challenge-nya. Jadi memang kita harus selalu dituntut untuk bisa terus mengupdate kejadian-kejadian yang di luar dan memperkirakan kira-kira dampaknya pada saat pembahasan yang sifatnya detail resolusi ini apa. Kadang satu kalimat tidak bisa terima hanya gara-gara konteks di luarnya mereka bermusuhan gitu ya. Dan itu yang cukup perlu kita ingat-ingat terus ya. Oke, baiklah Pak Febri, ini sepertinya ini akan lanjut bagaimana kendala gitu ya bagi Indonesia. Iya kan? Karena kan kalau kita berada di satu organisasi, apalagi organisasi besar, itu pasti ada kendalanya dan konfliknya juga apa saja. Kita akan bahas selain satu ini ya Pak ya. Jangan kemana-mana, Zona Inspirasi akan segera kembali. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, dan saya masih bersama dengan Pak Febri selaku Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu Republik Indonesia. Pak, tadi seperti sudah saya ungkapkan, kalau kita berada dalam suatu organisasi yang besar sekali, pasti kan ada kendala-kendalanya, ada konfliknya seperti apa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kendala apa saja yang yang dihadapi oleh Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020? Oke, mungkin saya nggak lihat kendala, Mbak. Baik, saya akan coba kalimatnya tantangan. Karena kalau kendala kayaknya agak banyak. Harusnya challenging. Ada challenging ya, challenge-nya. Jadi tantangannya banyak, apalagi kalau kita bandingkan DK sekarang dengan DK 10 tahun lalu waktu kita di sana, totally different ball game. Dan saya rasa tantangan ini juga tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi hampir dirasakan oleh semua anggota DK. Yang pertama yaitu mengenai pandemi COVID-19 ini. Ini betul-betul suatu tantangan yang unprecedented ya. Bagaimana bahkan untuk memutuskan voting sudah disepakati katakanlah substansinya, tapi prosedurnya bagaimana voting itu juga menjadi isu tersendiri. Dan ini at some point bisa memperlambat gerak DK, walaupun akhirnya kita sepakat bisa melakukan, tapi setelah beberapa bulan gitu ya, grappling gitu ya. Yang kedua juga kecenderungan unilateralism yang sekarang ada. Disertai dengan me first attitude dari berbagai negara gitu ya, yang notabene adalah justru negara yang menjadi negara utama di Dewan Keamanan. Ini juga berpengaruh terhadap kerja DK. Oleh karena itu saya rasa kendala-kendala ini tentunya memerlukan lagi kerjasama yang lebih erat, lebih membuat kita semakin yakin ya bahwa
keberadaan negara-negara tidak tetap ini atau I-10 ini betul-betul menjadi katalis bagi apa yang pembahasan di Dewan Keamanan. Karena sekarang negara-negara I-10 ini dengan adanya disunity di antara negara-negara tetapnya, negara-negara I-10 ini yang kemudian diharapkan bisa maju ke depan untuk membuat inisiatif-inisiatif. Nah, jadi saya melihat tantangan ini justru peluang buat Indonesia sebetulnya. Dengan kita majukan resolusi ini, resolusi itu, belum tentu kalau yang ngajuin negara lain akan diterima 15. Tapi once Indonesia ngajukan, so it's about the singer, not only the song gitu ya. Tapi singer ini menjadi penting dan ini sebetulnya tantangan ini bagi saya malah merupakan kendala bagi, peluang bagi Indonesia untuk lebih aktif dan lebih aksentuatif di dalam berperan di dalam Dewan Keamanan. Oke, ini saya punya dua pertanyaan, saya gabung aja gitu ya Pak. Ini apa upaya diplomasi Indonesia, upaya perdamaian Indonesia setelah selesai menjadi anggota tidak tetap DKPBB dan juga harapan kedepannya seperti apa untuk Dewan Keamanan sendiri atau negara yang nantinya akan duduk menggantikan posisi Indonesia? Betul. Sebetulnya Indonesia masih tetap akan berjuang. Diplomasi perdamaian kita. Ini kan kalau Dewan Keamanan PBB kita diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Sekarang diplomasi perdamaian dan kemanusiaan itu two side of one coin ya. Jadi kita bicara perdamaian, kita pasti bicara kemanusiaan. Nah, ini tetap akan kita lakukan walaupun kita di luar Dewan Keamanan. Kita masih bisa lakukan melalui sidang di majelis umum. Jadi tetap kita akan lakukan dan kita tentunya akan berkoordinasi terus dengan negara-negara di dalam dan misalnya pengganti kita nanti kan India nih. Nah, sekarang sudah mulai ada diskusi dengan India, dengan para pejabat India untuk biasa kita juga dulu lakukan yang sama. Kira-kira apa yang harapan Indonesia untuk bisa diteruskan, hal-hal apa yang sama sehingga bisa diteruskan. Nah, ini bisa kita monitor. Isu-isu peacekeeping operation, penjagaan perdamaian dunia, isu-isu women for peace and security seperti peacekeeper perempuan kita bawa juga tetap. Dan harapan kita pada yang baru adalah bahwa DK ini is a forum for partnership. Jadi memang harus berpartnership, nggak bisa kompetisi. Karena kalau berkompetisi, DK-nya tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi ini harapan kita kepada mereka untuk tetap jaga. Jadi biarpun sudah tidak menjadi anggota, tetap bisa membawakan misi perdamaian. Biarpun tetap, di luarnya. Biarpun gitu di luar. Baiklah. Mungkin lebih kencang lah. Baiklah, saya masih ngobrol-ngobrol, tapi kita sudah habis. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, baik. Sudah hadir di Zona Inspirasi Kompas TV. Sukses terus Pak. Thank you. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata, saya Permatasari Harhab pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.